Ini pada kemana nih? Udah hampir setengah jam. Tungguin. Tes, apakah suara saya terdengar? Baik, kita mulai aja ya. Udah kemana aja tadi? Kok Telegram saya pas macet. Pekan lalu bukannya udah janjian? Langsung buka itu aja ya, portable pneumatik. Ya. Baik. Karena kita backgroundnya teknik mesin ya. Ini saya perlu memastikan bahwa yang sudah dipelajari teknik mesin Anda masih ingat gitu ya. Ya, terutama tentang ada beberapa yang mirip ya, seperti sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa mekatronik adalah multidisiplin kan. Dia ada teknik mesin, teknik elektro, teknik kontrol ya. Kalau di ini saya mengumpulkan beberapa buku ya. Tapi saya kumpulkan daftar isinya ya. Ini saya tulis begini nih. Mekatronika untuk teknik mesin ya. Jadi nanti pendekatannya teknik mesin. Nah, ini ada beberapa daftar isi yang saya salin ya, saya kumpulkan, nanti akan saya bandingkan ya. Supaya ingin tahu mereka menyampaikannya bagaimana ya, apa aja. Kalau saya lihat sih mirip-mirip nih ya. Ini referensi 1 ya. Ya, referensi itu tahun 2004 ya. Ini kebetulan kok yang saya dapat referensinya terbitnya mirip-mirip ya tahunnya. Mungkin pas boomingnya di tahun itu ya, booming mekatronik mulainya. Nah, ini di Essential of Mechatronics ya, buku itu John Billingsley. Ini yang terpenting ya, nih. Ya. Sensor ya, nanti ada sensor kelihatan. Nanti ini elektronik kita nyusul ya. Robotika, kinematika, ini kan mesin semua ya. Baik, ini yang lalu ada vektor, matrik ya, sensor ya, dinamika, kinematika dan seterusnya ya. Kalau buku Onwubolu, Profesor Onwubolu lain lagi nih. Dia banyak di sini nih. Ya, tapi secara ada perpotongan yang terutama sensor ya, sensor. Ini saya terjemahkan ya, ini aslinya ini. Aslinya bahasa Inggris. Tapi dari daftar isinya aja yang diterjemahkan. Ya, sistem aktuator, listrik, mekanik ya. Nah, ini kita habiskan dulu aja yang bagian mekaniknya ya. Termasuk yang listrik terutama yang ini, yang ada 2 proximity sama apa lagi ya, satu lagi tuh proximity kayaknya ya.
Nah, ini yang masih asing untuk teknik mesin mungkin belakangan ya. Baik, kira-kira ini ya pendekatan beragam penulis ya. Nah, saya mulai dari sini ya. Lanjutkan dari pekan lalu ya. Pekan lalu kita udah belajar elektropneumatik dasar ya. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa logika ya, logika. Atau juga ini, sebenarnya sih sensor ya, sensor. Jadi begini nih Mas, ide sensor itu apa sih ya? Sensor kan deteksi ya, fungsinya deteksi ya. Nah, deteksi itu macam-macam. Apa ini deteksi ya? Ada yang mendeteksi posisi ya, posisi biasanya yang banyak tuh posisi ya. Sensor ya tadi baca. Oke, ini coba posisi kayaknya kalau nyari-nyari saya lupa. Saya lebih mudah ini apa? Bikin baru nih makanya file saya jadi membengkak terus tuh ya karena nyari yang lama susah ya. Ini ya. Ya, ini apa namanya? Ayo, apa nih namanya? Apa nih? Ya. Oke ya, silinder kerja ganda ya. Lihat aja di klik kanan, komponen description. Oh, bahasa Jerman. Property ya. Double acting silinder ya. Bahasa Inggrisnya duct ya. Kalau single acting itu SAC ya. Ya. Double acting silinder ya. Oke, nih ya. Ini yang kita tinjau pertama ya. Saya judulnya apa ini? Judulnya prinsip sensor ya. Prinsip sensor. Kalau online kan harus ringkasannya ya. Karena kalau bahas teori itu cukup dibaca ya. Nah, sensornya ada beragam ya. Tuh, ini apa ini? Saya tadi bukanya ini. Ya. Sensor alat yang fungsinya sense ya. Sense itu apa? Rasa ya. Ya. Deteksi ya. Ya. Ingat ya kalau or itu menerangkan alatnya ya. Ya. Jadi mendeteksi suatu keadaan ya. Suatu keadaan. Tadi kok saya nggak dengar suaranya nih. Oh. Ya, ini definisi sensor menurut saya sendiri. Tapi kayaknya di lain-lain referensi Anda kan udah kasih video ya. Anda punya ringkasan, itu pastinya berbeda sih. Tapi yang jelas fungsinya sama ya. Ini kalimat saya. Anda juga boleh pakai kalimat sendiri ya. Yang penting yang dimaksud adalah sama ya.
ya, fungsinya mendeteksi suatu keadaan. Keadaan ini nanti untuk digunakan untuk mengolah sinyal, ya. Ya, sinyal diolah menjadi informasi. Ya. Waktu belajar pemrograman komputer kita udah bahas data, ya. Waktu itu dibahas apa beda data dengan informasi, ya kan? Di sistem informasi manajemen juga, ya, belajar data dan informasi. Nah, ini yang penting di dalam kasus sensor, apa sih yang deteksi keadaan itu seperti apa, ya. Nah, ini bisa dia ada posisi, ya. Posisi biasanya kan maksimum, minimum, tengah, atau di antara juga boleh, ya. Tapi yang paling sering itu minimum, maksimum, ya. Sensor deteksi keberadaan. Ini abaikan aja nih, bendanya kan bisa macam-macam nih. Mendeteksi permukaan, ya. Permukaannya mengkilap, tidak, terus warnanya hitam atau warna apa gitu, itu bisa, ya. Lalu mendeteksi jenis, ya, bahan, ya, bahan benda, ya. Nah, sementara ini yang bisa deteksi itu baru ini, ya, membedakan logam sama non logam. Kalau yang selain lebih detail lagi, ya, itu saya mungkin ada lagi, ya, algoritmanya, ya. Contoh keadaan yang lain adalah suhu, ya, suhu, ya. Ini juga sering nanti kalau udah main ke apa heat transfer, ya. Nah, ini suhu mainnya kan, apa teknik refrigerasi, teknik gitu. Nah, dari semua keadaan itu kalau kita kelompokkan, ya, itu jadi gini nih, ya. Mekanis sama elektrik. Kalau mekanis, ya, dia deteksi gerakan kan, ya. Apa lagi nih, prosesor mekanis. Kalau deteksi gerakan kan, ya pasti kalau yang dipicu ini sensor mekanis, maksudnya dipicu oleh mekanis, ya, dengan cara mekanis. Nah, kalau elektrik ini lebih luas nih, ya, Mas. Makanya kita teknik mesin harus nyebrang ke sini karena kalau ngandelin sensor mekanis saja sedikit, ya, yang bisa dideteksi, ya. Tapi kalau yang ini kan susah nih, ya. Nah, gitu. Makanya kita perlu kembangkan, ya. Nah, sekarang mulai dari yang min max, ya. Oke, ini kalau ada slide-nya mau belajar sendiri sebenarnya bisa nih, ya. Tapi kalau saya, karena kita virtual online, ya, ini kita kayak gini nih, ya. Ya. Suatu sinder kerja ganda, ya. Kenapa saya pakai sinder kerja ganda? Supaya gerakannya pelan, ya. Kalau langsung ada pegasnya kan langsung balik, ya. Tapi ya, siapkan ini nih infrastrukturnya, ya. Kompresor, ya, kompresor, air supply unit, ya. Terus katup kontrol arah, ya. Katup kontrol arahnya kita pakai yang, kalau aktuatornya sinder kerja ganda, ya, kalau mau lebih ringkas yang 4/2 atau 5/2, ya. Terus karena kita elektropneumatika, maka belajar pakai yang solenoid, ya, double solenoid. Nih, ya. Wah, ini udah rumit nih, ya. Tapi prinsipnya sama nih, ya. Oke, gini, ya. Tiga dan 5 buangan, silencer, ya, supaya nggak berisik.
Ingat ya, ganjil selain angka 1 selalu buangan ya. Kalau di pneumatik ya. Kalau di hidrolik itu kembali ke tangki ya. Kan oli masa dibuang-buang ya. Kalau udara dibuang-buang nggak masalah ya. Selalu ada ya, berlimpah. Oke. Nah, ini kan kemarin ini untuk maju, ini untuk mundur ya. Maju tuh dalam arti ininya keluar ya. Keluar ke kanan nih. Ya. Ini untuk mundur. Nah, tapi karena kita mau slow motion ya, slow motion. Kalau kemarin kan cepet aja kan. Nah, kita perlu alat lain yang namanya apa? Pressure control ya, pressure control. Tapi pressure controlnya yang satu arah ya, satu arah. Atau mau dua arah juga bisa ya. Apa maksud satu arah, dua arah ya? Kalau satu arah dia menghambat dari arah tertentu ya. Ini contohnya nih. Prinsipnya ini nih ya. Nih ya, lihat ini ya. Ini kelihatan nggak? Ya kalau bendanya sih kayak gini, nggak kelihatan apa fungsinya apa, kayak gini biasa ya. Tapi fungsinya nih yang jelas ya. Nah, contoh alat ini adalah yang terpasang di selang LPG ya. Selang LPG Anda ya, dari tabung gas ke kompor ya. Nah, itu kan kalau kita ganti tabung ya, kan perlu disentil dulu kan. Terus ya, dia supaya ngalir tuh ya. Kalau nggak disentil dia, ini apa sih, ini ada isinya apa enggak sih ya, nggak bisa nyala-nyala tuh apinya ya. Nah, itu disentil nih ya. Seperti ini ya. Nah, ini saya zoom. Mana tadi? Lihat ya. Ya, ini ada bola. Oh, ini ada slide-nya sebenarnya. Nah, kalau slide saya lengkap nih. Cuma nyarinya itu yang ini saya mau nulis tapi nggak tahu pakai alat apa ini. Mau nulis di ini, maksudnya nulis di layar. Kan kalau konvensional kan nulis di papan tulis kan. Ini katanya mesti beli itu juga, mesti papan digital. Whiteboard di Gimit. Atau di sini aja ya, pakai ini aja dah, pakai apa nih? Pakai Paint aja deh. Ini suaramu kok kecil ya? Apa? Iya, suaramu kecil ya? Apa semuanya kecil apa? Yang lainnya diam aja. Suara siapa yang kecil? Suara saya apa? Ya, nih. Ini kan alat ini terdiri dari bola ya. Nih. Waduh, saya gambar bola yang mana? Ini ya, bola nih. Ini kan. Itu sama garis. Ya. Garisnya ada gini. Ya. Ada gini. Ada gini. Nah, gini ya. Loh, ini apa artinya? Ya. Ini kan bolanya sepertinya tersangga kan? Nah, ini maksudnya ya. Kalau dari arah atas ya, dari arah atas dia nggak bisa mengalir. Ya. Ya. Karena terblok ini. Ya. Terblok ini.
Tapi kalau dari arah bawah ya, balik. Ini warnanya hijau, ya, ya. Nah dari arah bawah dia mengalir, tapi dari bawah, dari arah atas dia keblok, ya, ketahan ini, ya, ya, betul. Nah, itu ya prinsip simbol valve ya, valve katup ya. Nah ini namanya one way control valve ya. Bukan one way, apa nih? Bener nggak one way? Check valve ya, check valve ya. Nah, check valve ini ada bahayanya ya. Karena itu untuk mengurangi bahaya kadang dimodifikasi jadi gini nih. Ya. Ya. Ada gaya pegasnya nih. Ya. Jadi nggak sembarang asal ada tekanan dari satu ngalir, tapi dia ketahan per dulu nih. Kalau tekanannya lebih tinggi dari per baru ngalir ya. Nah, itu idenya begitu ya. Oke ya. Terus sekarang yang saya maksud adalah ini. Nah, ini aplikasi dari ini nanti nih. Ini bentar, saya gelap di papan tulisnya. Kesini dulu nih. Nih ya. Nih ya, ini namanya katup cekik ya. Kalau bahasa Inggrisnya throttle valve. Nah, Anda pasti udah sering dengar nih. Throttle valve, wah apa sih? Ya, ini kayak kalau benda sehari-harinya seperti keran biasa nih. Ya, ini. Cuman ini kan kerannya pneumatik, jadi tampilannya begini. Ya. Tapi kayak fungsinya seperti keran biasa, ya, keran air, gitu ya. Anda kan bisa debitnya bisa diatur kan, bisa dikecilkan, dibesarkan. Ngatur kecepatan angin ya kalau di pneumatik, kalau di hidrolik berarti ngatur debit oli kan ya. Pokoknya kalau ingat nih, kalau ada tanda panah gini berarti alat ini bisa diatur, adjustable ya. Iya. Mau dibuat elektrik bisa, tenang aja. Iya betul. Nanti kita cek nih ada bisa dikontrol nggak nih? Ya. Nah gabungan dari ini ya, jadilah ini. Nah ini namanya one way flow control valve. Ya, kenapa disebut one way? Ya. Karena kalau ya, ada yang bisa jawab? Searah ya. Dia kalau dari sini ini ditutup, bocor di sini, ya bisa lewat sini dia. Tapi kalau dari arah kiri, ya ini ditutup, mau lari ke sini ketutup juga. Jadi keblok dia. Oke ya. Nah gitu ya. Oke ini kita pakai nih ya. Kita pakai, tapi kita mau ini fungsinya menghambat nih. Kalau menghambat, jadi arah masangnya jangan terbalik ya. Kalau kebalik nggak berfungsi ya. Ya ini misalnya gerak majunya ini mau dihambat nih pakai ini ya. Oke, ini ya. Ini ya. Perlu satu lagi, mundurnya mau lambat juga bisa copy aja. Nah ini saya hapus ya, karena tadi untuk menjelaskan aja.
Udah mau ajan tuh. Oke ya, ini bisa diklik 2 kali. Ini diatur nih, ya. Cara apa? Cara apa? Muter. Ini dicontreng nih ya. Kalau mau tahu persentasenya berapa, bukaannya berapa, ini dicontreng nih. Display opening level ya. Oke ya. Sekarang kita tes nih. Cuma ini belum ada ini. Kontrolnya belum ada ini ya. Kita pakai manual aja nih. Ada perubahan nggak? Coba nih diatur. Ini makin persentasenya makin besar, makin lambat apa makin cepat? Tes aja. Nggak ketahuan ya? Iya kurang lebih. Ini aslinya bunyi ya. Cuk 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 gitu. Ya, kalau Anda sambil nyoba pasti tahu. Baik ya. Tapi yang kita bahas kan sebenarnya bukan ini. Ya, yang kita bahas adalah sensor posisi. Nah, sensor posisinya mengaktifkannya bagaimana ya? Di silinder kerja ganda diklik 2 kali. Klik-klik. Ya. Klik-klik. Bukan ini ya, bukan. Bentar, kok lupa saya. Nah nih ya, silinder kerja ganda diklik 2 kali ya. Lalu pilih actuating label ya. Ini tulis misalnya min ya. Min itu di posisi 0 saja ya. 0. Ya 0 sampai gerak dikit lah, gerak dikit anggap aja min ya. Terus di sini bisa max ya, max. Kalau max ini kebetulan silinder kerja ganda ini maksimal cuma sampai 100 nih. Ya. Ya. Nah, sensitivitasnya bisa Anda atur di sini nih. Kok 100 ya. 100 mili. Kalau mau 95 sudah terpicu, tulis ini 95 ya. Oke, itu ya. Nanti muncul seperti ini nih. Kalau benerannya di sini nih. Nah, ya, min max. Ini kan min, nanti nyampe dia max gitu ya. Ini udah ada yang puasa belum ya hari ini? Oke ya, oke ini coba kita buat, ini kan listrik ya, listrik nol 24 .
maju ya, ini untuk maju, terus saklar ya, saklar. Ini klik maju. Maju berarti yang ini ya. Nih. Maju. Oke, untuk mundurnya gimana ya? Misalnya mundurnya kalau dia setelah mentok dia dipaksa mundur. Paksa mundur ya. Nah, mundurnya ini bisa pakai manual, pakai elektrik ya. Saya kasih dulu yang manual ya. Jadi prinsip sensor itu kan tadi kan saya bilang ada mekanis, ada manual kan? Tadi sensor. Ini ya. Deteksi gerakan. Ya. Nah, misalnya pada saat dia mencapai maksimal ya, titik maksimal dia harus memicu sensor maksimum ya. Nah, kita sensor maksimum itu apa sih? Sensor maksimum yang mekanis tapi ya. Ya. Nah, sensor maksimum yang mekanis itu tidak lain adalah katup 3/2 ya. Mana 3/2 tapi yang aktivasi mekanis nih ya. 3/2 nih ya, cari yang roll ya, roll nih, roll. Oh, ini tersingkir ya. Ya, misalnya ini kalau keluar dia nonjok ini nih ya, nonjok ini ya. Oh ya, ini di connect dulu. Duanya memicu ini. Oh, ini saya ganti 3/2 aja dulu deh ya. Ini kalau 2/2-nya iya bisa, tapi kalau nanti ini elektrik nih. Kita dengerin aja dulu ya.
Baik ya, sementara ini tadi saya ganti ya, jadi 32. Jadi maju sama mundur dipisahkan pemicunya ya. Nah, ini. Sementara seperti ini ya. Kita tes duplicate. Oh ya, saya salah nih. Ya kan S1. Yang maju ini ya, salah saya. Nih. Ya, solenoid. Ya, solenoidnya di. Oke. Coba kita tes ya. Pentit listrik. Loh, kenapa dia mundur? Kenapa langsung mundur? Karena ini ya, nih. Ini dia di katup kontrol arah itu default adalah kotak yang kanan ya. Berarti ini normally open ini ya. Kalau dia mau langsung ada tekanan, ini harus normally close ya. Normally close berarti yang ini ya, nih. Normal sama nggak sama ini? Nah, beda kan? Ini sama ini. Ya. Jenis katupnya salah. Ya. Kok ini sih? Yang ini aja deh, ini ya. Oh, ini ada pengaturnya nih. Ya, kalau pernah belajar ini harus bisa bedain gini nih. Ya, nih. Ini kita karena loncat ya. Ya, lihat. Ini dua sama nih. Katup kontrol arah 3/2. Tapi yang kiri normally open. Yang kanan normally close. Taunya dari mana? Lihat kotak yang kanan nih. Ya, kotak yang kanan, yang simbol kiri default dia udah ngalir. Ya. Yang kanan ini default keblok. Ya.
Oh ya, bedanya ya. Oke, berarti ini kan mirip kan? Ya. Ya, nah gini. Ini akan memicu ini. Oke, coba ya. Maju. Tapi ini kalau nggak dipencet, kalau di simulator ini kalau nggak pencetannya ditarik, dia berhenti ya. Lihat ya, ini di posisi maksimum. Oh, kenapa dia nggak mundur? Padahal kan udah ini nih. Karena ini belum kena. Ya, belum kena. Belum kena, dan sebenarnya nggak harus kena kayak kalau di simulator, tapi harus simbolnya ini ya harus ya gitu ya, di labelin max. Nah itu ya. Ini mau ditaruh mana aja nggak pengaruh ya, yang penting dia udah pemicunya adalah max ini ya. Coba sekarang tes ya. Wah, bentar, ini kena, ini ada yang ini saking slownya gini ya, perhatikan nih. Nah, kalau mundur dia baru mundur ya. Loh, apa nih? Oke ya, ini sensor mekanis ya. Prinsip sensor mekanis. Kenapa tadi saat tombol dilepas dia katupnya berhenti? Ya, harusnya pencet sekali tetap ngalir dia. Ya. Oke ya, ini sensor max mekanis ya, sensor max mekanis. Kalau di minnya mau ada sensor lagi bisa ya. Oke, ini direkam dulu. Anda nyimpennya di mana ya? Di Nih ya, Mechatron. Oke ya. Sekarang ini kan nggak smooth ya gerakannya nih. Kita modif maxnya ini menggunakan
Ya, ini kita hapus. Ganti lagi pakai yang ya. Ini untuk maju. Loh, apa nih? Ini yang kanan coba kita ganti ini aja, ganti pneumatik aja. Ya, ya pneumatik. Oke, berarti yang tadi kepake ya, yang pneumatik operated. Oke ya, tes dulu ini. Loh, ini kenapa pada nelpon ya? Loh? Iya, suaranya nggak masuk nih. Bentar. Kenapa?
X sampai